Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik dari kajian kami kemarin malam Jumat bersama Ustadz Menahem Ali, di mana di sela-sela kita membahas soal asal-usul orang-orang Jawa yang berasal dari Syarkil, itu sempat membahas soal asal-usul suku-suku Arab yang ditulis juga oleh Profesor Mu'insiri. Jadi Profesor Mu'insiri mempunyai pendapat soal suku-suku Arab itu, terutama dari kota yang disebut kota Sarasen. Kota Sarasen ini kita bahas kemarin dengan Ustadz Menahem Ali, di mana peta ini sudah ditulis, sudah digambar oleh Ptolemeus itu abad tahun 150 Masehi, dan di sana memang disebutkan ada satu kota yang bernama Sarasen. Ada yang menarik di sini, kenapa? Karena di dalam bukunya Ustadz Mu'insiri yang berjudul Rekonstruksi Islam Historis, di sana ditulis di halaman 304, dan nanti dibantah oleh Ustadz Ali, dan Ustadz Ali juga akan menerbitkan sebuah buku. Jadi kalau profesor sama profesor berdebat, adu argumen, saling menciptakan buku ya. hebat ini orang-orang. Jadi dalam bukunya Profesor Mu'insiri dikatakan lebih lanjut oleh Ustadz Ali sebagai berikut. Pertanyaannya sekarang, ini dari istilah apa? Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk membaca tulisan yang ditulis oleh Profesor Mu'insiri. Ya. Profesor Mu'insiri dalam bukunya yang berjudul Rekonstruksi Islam Historis, Pergumulan Kesarjanaan Mutakhir, ya. Di halaman yang ke berapa ini? Halaman yang ke-304. Beliau menyebutkan demikian. Kata Sarasen digunakan oleh orang-orang Kristen saat itu untuk merujuk kepada suku-suku Arab. Beliau menyatakan demikian. Etimologi dan asal-usul kata Sarasen, kalau di situ tertulis Sarakeni, ya, Sarakeni. Kalau dalam versi bahasa Indonesia disebut dengan istilah Sarasen. Saya ulangi lagi. Etimologi itu asal-usul kata. Etimologi dan asal-usul kata Sarasen masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana modern. Berarti beliau menjelaskan ada perdebatan di antara para ahli untuk mengidentifikasi asal-usul kata Sarakeni atau Sarasen. Kemudian beliau menjelaskan, menurut salah satu pendapat, ya, beliau mengatakan ada salah satu pendapat, meskipun beliau tidak mengutip langsung siapa, pendapat siapa, buku apa, judulnya apa, terbitan tahun berapa, tidak ada penjelasan di sini. Beliau hanya mengatakan menurut salah satu pendapat. Jadi ini bukan pendapatnya Profesor Mu'insiri, tapi pendapat yang tidak dicantumkan secara secara jelas di sini. Sumbernya dari mana? Tapi yang jelas di sini kita mengerti salah satu pendapat itu. Apa pendapat yang dikutip oleh Profesor Mu'insiri? Kata Sarasen, kata itu diadopsi dari bahasa Arab dari kata sarokun, yang arti harfiahnya para pencuri. Para pencuri. Merujuk kepada orang-orang Arab yang nomadik. Jadi tidak kalau kita baca tulisan Profesor Mu'insiri, beliau entah secara sengaja mengutip satu pendapat itu, beliau setuju atau tidak, kita nggak tahu. Tapi ditampilkan dalam bukunya. Iya. Berasal dari kata sarrokun, pencuri. Kalau sarrokun arti harfiahnya pencuri atau perampok. Tapi dalam konteks ini, apakah didukung dengan data yang kuat? Tidak. Itulah yang kemudian saya bantah dalam tulisan saya. Ya, jadi Profesor Mu'insiri di dalam bukunya Rekonstruksi Islam Historis di halaman 304
Di sana beliau juga membahas soal suku-suku Arab, terutama dari suku Saracen atau Sarakeni dan sebagainya itu. Nah, di dalam bukunya Profesor Muinsiri, kata Ustadz Menachem Ali tadi, menurut satu pendapat, dan itu di kalangan Kristen, ya namanya orang Kristen pasti menjelek-jelekan suku Arab, kan mereka tidak suka dengan keturunan Ismail. Nah, di dalam penjelasannya, di dalam bukunya Profesor Muinsiri, beliau mengutip pendapat, dan anehnya pendapat itu tidak jelas asal usulnya, tapi dicatat di bukunya. Tidak ada sumbernya dari mana, buku apa, terbitan tahun berapa, yang menulis siapa, yang mengatakan siapa, hanya mengatakan menurut salah satu pendapat bahwasanya suku-suku Saracen, terutama suku-suku Arab di kala itu adalah dari kelompok pencuri. Saracen menurut Profesor Muinsiri berasal dari kata sarohun, pencuri. Jadi memojokkan kaum Arab, bahwasanya di sana itu orang-orang nomaden, sukanya mencuri, berlaku yang tidak baik. Tetapi oleh Ustadz Menachem Ali dibantah, karena Ustadz Menachem Ali akhirnya juga menerbitkan buku untuk membantah ini. Bukunya adalah yang berjudul Dialog Keagamaan Islam dan Kristen, Studi Filologi Kitab Suci Rumpun Semitik. Coba kita simak pendapat dari Ustadz Menachem Ali berikut ini. Di buku ini. Soalnya katanya itu. Jadi saya bantah tulisan beliau itu di buku ini. Judulnya Dialog Keagamaan Islam dan Kristen, Studi Filologi Kitab Suci Rumpun Semitik. Di buku saya pada halaman yang ke-76, itu saya memberikan argumentasi begini. Saya sebutkan demikian. Berdasarkan kajian manuskrip Arab Kristen, kita tidak menemukan satupun bukti teks terkait penanda identitas kaum Ismail kecuali hanya bentuk Arabisasi dari istilah khas Yunani yang ortografinya tertulis Sarayin. Tidak tertulis Sarokun. Tidak ada satupun dokumen berbahasa Arab dari tradisi Kristen yang menyebut dengan sebutan Sarokun. Kalau seandainya pendapat itu benar, pasti tervalidasi dengan dokumen Kristen bahasa Arab yang tertulis Sarokun. Ya. Ustadz Ali mengatakan sudah diteliti, ternyata pendapat dari Profesor Muinsiri, atau beliau mengkutip dari satu pendapat, tapi pendapatnya nggak jelas, sumbernya dari orang Kristen katanya. Dan setelah diteliti oleh Ustadz Menachem Ali, tidak pernah ditemukan dokumen itu. Jadi sudah diteliti sedemikian rupa, dicari di mana-mana, ternyata tidak pernah ada kata Sorokun itu. Jadi itu hanya pendapat ngawur, pendapat yang tidak jelas, yang hanya menuduh orang-orang Arab itu adalah kelompok orang-orang jahat, para pencuri yang berasal dari kata Sarohun. Nah, ini Ustadz Ali menerbitkan buku untuk menjawab ini. Yang bermakna pencuri. Para pencuri. Faktanya ada. Tapi ternyata tidak pernah ada. Justru tertulis Saroyin, bukan Sarokun. Artinya? Saya tidak menjelaskan ya. Tapi kalau diterjemahkan itu keturunan yang dinisbatkan pada nama Sarah. Oh iya. Dan bukan juga tertulis Sarokun. Jadi tidak ada tulisan yang disebut Sarokun ataupun Sarkiin, tidak ada tertulis kayak begitu. Yang makna hal ini tidak bisa divalidasi dalam dokumen Arab Kristen. Kalau Sarakeni ini terdokumen ya? Kalau Sarakeni terdokumen, tapi pendapat yang dikutip oleh Profesor Muinsiri tidak tervalidasi. Sarokun tadi. Kalau dari kata Sarokun. Pendapat yang kedua, ada yang ditulis oleh Andrew Laud yang mengatakan bahwa ini seorang sarjana revisionis. Bisa jadi kata Sarakeni itu berasal dari kata
Sarakiyin. Sarakiyin. Apa itu Sarakiyin? Orang-orang timur. Oh, orang-orang. Dari kata syarak. Dari kata syarak kemudian menjadi jamak Sarakiyin. Kalau pendapat ini diterima, ya, saya mengatakan kalau pendapat ini diterima, berarti Sarakiyin berasal dari kata syarak, artinya timur. Timur. Kalau disebut Sarakiyin berarti orang-orang timur. Dan itu memang asli bahasa Arab. Itu lebih tervalidasi sebetulnya kalau dari kajian bahasa Arab. Tapi kalau Sarakeni diambil dari kata Sarokun tidak tervalidasi. Iya, katanya Itu orang. katanya, tapi tidak tervalidasi. Iya. Kalau teori yang ketiga menyebutkan Sarakeni berasal dari kata Sarakenos, ya, Sarakenos, kemudian versi bahasa Arabnya menjadi Sarakiniyin. Dan itu tertulis dalam dokumen apa? Dokumen yang ditulis oleh seorang uskup yang namanya Al-Qadis Epifanius Uskup Kabras. Jadi ini tulisannya Arab, tapi ini namanya bukan nama Arab, Pak Edi. Namanya adalah Epifanius. Epifanius itu kalau bahasa kita Epifanius. Ini Epifanius. Judulnya Banarion. Kalau versi bahasa Yunaninya Panarion. Dan ini diterbitkan oleh penerbit Kristen, Pak Edi. Juz al-awwal. Juz yang pertama. Perhatikan di sini. Ada pimpinan besar dari gereja Ortodok Koptik. Namanya siapa? Qidasah al-Baba Tuwadrus Athani. Ini kan? Qidasah al-Baba Tuwadrus Athani. Ini orang Arab, tapi bukan Muslim. Tapi orang Arab Kristen. Ya kan? Al-Baba al-Iskandariyah wa Batrik al-Karaza al-Markusiyah. Jadi dia pemimpin tertinggi dari gereja Ortodok Koptik yang bertahta di Iskandaria. Di mana itu? Di Mesir. Pada halaman yang ke-50, ya, halaman ke-50, pada topik yang judulnya Al-Yahudiyah, mengenai orang-orang Yahudi, beliau menyebutkan satu kalimat penting di sini. Ada kata-kata begini. Wa ibn Jariyah kama qultu ismuhu Ismail aidan wa aqam fil bariyah. Maksudnya, dan putra dari sang hamba, maksudnya Hajar, ya. Kama qultu ismuhu Ismail aidan. Sebagaimana yang telah saya katakan namanya adalah Ismail. Kemudian di sini ada penegasan di mana beliau tinggal. Tusamma Faran fil bariyah. Kota itu disebut dengan nama Faran fil bariyah, di padang gurun. Wa kana ladahi 12 tiflan. Jadi dia punya anak 12 orang. Dan mereka ini mereka ini disebut apa? Al-Hajariyin au Ismailiyin. Maksudnya Hajariyin. Kalau bahasa Yunaninya disebut Hagarenos. Kemudian disebut au Ismailiyin, atau disebut kaum Ismailitikon, atau kaum Ismail. Dan juga disebut ini al-yaum ismun Sarakiniyin. Ini kalau bahasa Yunaninya Sarakenos, yang dalam bahasa Latin menjadi Sarakeni. Jadi ini pendapat yang ketiga. Oke, saya tidak menjelaskan perdebatan di antara tiga pendapat itu. Seandainya salah satu pendapat itu kita terima, bahwa istilah Sarakeni berasal dari kata Sarakiyin, berarti dari kata syarak, orang-orang timur. Nah, dari kata ini kemudian muncul nama yang sangat-sangat berbau Semitik, berbau Timur Tengah. Ya, ini nama apa? Sarkil. Ya. Bahkan Ustadz Menahem Ali memberikan uraian sangat lengkap asal kata dari Sarakeni tadi. Bahkan beliau juga mengutip tulisan dari tokoh Kristen di saat itu, dan tidak ditemukan. Kalau Profesor Muin Siri mengatakan ada tulisan dari
orang-orang Kristen bahkan pendapat siapa tidak jelas itu mengatakan Sarakeni itu berasal dari kata Sarokun yang artinya para pencuri. Orang-orang Arab ini suka mencuri dan sebagainya. Ternyata pendapat itu lemah, dokumennya nggak ada, dan ternyata ditulis oleh pakar Kristen Timur sendiri. Di sana disebutkan Sarakeni, Sarayin. Jadi pengikut atau umatnya atau keturunan dari Ibu Sarah, keturunan dari Ismail, keturunan dari Hajar dan sebagainya. Karena dulu penyebaran kota-kota itu kan disebut dari keturunan-keturunannya. Ya, termasuk Israel, Yahudi dan sebagainya itu kan sebutan dari keturunan-keturunannya, dari Yehuda. Israel itu siapa? Yakub dan sebagainya. Dan sekarang jadi nama kota, termasuk kota tadi soal Saracen, Sarakeni dan sebagainya. Kota itu ternyata berasal dari kaumnya Ibu Sarah, Ibu Sarah tadi, Sarakeni dan Saracen. Ya. Jadi gitu ya penjelasan dari Ustadz Menachem Ali membantah karya buku dari Profesor Muinsiri yang berjudul Rekonstruksi Islam Historis. Dan akhirnya Ustadz Menachem Ali juga membuat buku untuk menjawab persoalan itu yang berjudul Dialog Keagamaan Islam dan Kristen, Studi Filologi Kitab Suci Rumpun Semitik. Demikian dari saya, Ayu Cerdas bersama orang cerdas. Wassalam.